adik-adik yang di rumah, terima kasih kalau adik-adik masih mengikuti ibadah secara online. Memang bosan ya Bang, kadang-kadang ya kita nggak ke gereja, tapi karena suasana COVID masih ya, kita tetap beribadah secara online. Oke adik-adik, kita mau masuk ke ibadah. Adik-adik, kakak undang bangkit untuk berdiri. Dan sebelumnya, kakak akan memperkenalkan yang membawakan ibadah hari ini, ujian hari ini adalah Bang Henry, Kak Darni, dan Bang Steven. Oke, yuk adik-adik persiapkan dirinya. Sudah semuanya bangkit berdiri? Kita mau bernyanyi hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Ya, kita mau nyanyi lagi dengan Yesus kekasih jiwaku. Semangat ya adik-adik. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padanya, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Tangannya Bang. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genggam ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ya, adik-adik masih berdiri kan? Yuk kita mau masuk ibadah. Abang jangan lupa agendanya kita ambil karena kita mau memulai ibadah kita. Ya, kita bernyanyi bersama-sama dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama
kita ambil sikap berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Nah, sekarang Abang mau undang adik-adik untuk mengambil Alkitabnya dan kita buka dari Lukas 12 ayat 37 sampai 40. Kita baca dari Lukas 12 ayat 37 sampai 40. Sudah dapat semua adik-adik kitab Lukasnya? Oke, sekarang kita akan membacanya bersama-sama, Abang dari sini dan juga adik-adik di rumah. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu beberapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama kita katakan, Ya Tuhan, kuatkanlah aku untuk melakukan firman-Mu itu. Amin. Ya adik-adik semua, kita mau masuk ke titah. Hari ini adalah minggu ke-5. Titahnya dalam bahasa apa, Bang? Bahasa Simalungun. Ya, sebelum kita melihat titah dalam bahasa Simalungun, kita mau bernyanyi dulu. Dengar dia panggil nama saya. Ayo Bang Tipa. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ayo Bang, kita jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi adik-adik, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Semua adik-adik yang di rumah jawab. Ya, suaranya adik-adik yang lebih kencang. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab
Ya, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan Alkitab dan alat tulisnya, ya Kak ya? Betul sekali. Dan juga sebelum firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Gue tepuk tangan deh, Kak. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kakak Dora di sini. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk hari ini yang Engkau berikan kepada kami. Kami masih boleh berkumpul walaupun melalui online. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Ajar kami agar kami bisa duduk tenang selama mendengarkan cerita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita memasuki minggu Advent pertama. Advent artinya kedatangan. Kedatangan Yesus Sang Juru Selamat. Advent adalah masa persiapan untuk kita menyambut kelahiran Yesus dan kedatangan Tuhan yang berikutnya. Kita nggak tahu kapan kedatangan Tuhan yang berikutnya adik-adik. Kita semua harus selalu siap sedia. Ada nih sebuah cerita tentang kura-kura dan kelinci yang berlomba lari. Nah, mau lihat kan ceritanya? Yuk kita saksikan dulu ya. Pada zaman dahulu kala, di tempat yang jauh ada sebuah hutan yang di dalamnya terdapat banyak sekali jenis-jenis binatang. Mereka semua hidup bersama dengan baik. Saat musim dingin berakhir, mereka merayakan datangnya musim semi. Ini adalah saat di mana beruang akan bangun dari hibernasinya. Kelinci, antelop, dan tupai akan melompat gembira di bawah sinar matahari. Mereka akan menikmati cuaca yang hangat, mengobrol, dan bersenang-senang. Setiap musim semi akan ada beragam aktivitas. Suatu hari, para binatang sedang membahas tentang aktivitas dan kompetisi apa yang harus mereka lakukan untuk merayakan datangnya musim semi. Mereka mengadakan perlombaan melompat, perlombaan memasak, makan cepat, dan masih banyak lagi. Tapi, sebuah hewan ingin mengatur kompetisi di mana mereka mahir melakukannya. Menurutku, tahun ini kita harus membuat kompetisi memetik apel terbanyak dari pohon. Kita sudah melakukan hal itu tahun lalu. Menurutku, kita harus membuat kompetisi makan cepat. Bagaimana menurut kalian? Buat saja perlombaan mengumpulkan kacang, aku pasti jadi juaranya. Nona Gazelle memiliki ide yang lain. Teman-teman, aku punya ide. Untuk membuat kompetisi tahun ini seadil mungkin, kita akan melakukan pengundian. Pilih 2 nama dan siapapun yang bisa mengelilingi hutan tercepat, dialah yang menang. Bagaimana menurut kalian? Oh, undian. Aku suka itu. Apa? Lomba lari? Bagaimana jika aku yang terpilih? Sebagai seekor beruang, aku tidak akan bisa berlari dengan cepat. Aku tidak akan mau bergabung. Sudahlah, aku sangat beruntung. Aku yakin aku yang akan terpilih. Mereka menentukan titik awal dan akhir. Mereka yang ingin ikut lomba lari hutan harus menulis nama mereka dan memberikannya ke Nona Gazelle. Kemudian dia ciptakan kartu undian, memilih 2 nama yang akan bersaing. Aku sudah pasti mengikuti kompetisi ini. Aku yakin aku akan mengalahkan siapapun yang berhadapan denganku. Karena seperti yang kalian tahu, akulah hewan yang paling cepat di hutan ini. Kelinci itu sangat sok tahu dan sangat sombong.
Semua berharap siapapun itu bisa memberinya pelajaran. Semua binatang menunggu dengan tegang melihat siapa yang akan mengikuti perlombaan ini. Nona Gazelle mulai mengundi nama-namanya. Baiklah teman-teman, hasil undian kita sudah masuk. Pembalap kita adalah kelinci dan kura-kura. Semua merasa kecewa dengan hasil undiannya. Mereka saling bicara dengan satu sama lain. Menurutku, kura-kura pasti akan kalah di perlombaan ini. Kita harus menghadapi kesombongan kelinci yang semakin menjadi. Habislah kita. Hasil lomba ini sudah sangat jelas. Kura-kura yang mendengar pembicaraan semua hewan berkata, Aku mungkin saja lamban, tapi aku tidak akan pernah menyerah. Tuan kura-kura, kelinci itu sangat cepat. Tapi kau, semua binatang tahu kalau kau sedikit lamban. Bagaimana caranya kau akan menang? Seperti yang tadi ku bilang, kita tidak akan pernah tahu. Terkadang menjadi yang tercepat saja menurutku tidaklah cukup. Yang terpenting adalah tidak pernah menyerah. Apapun yang terjadi, aku akan mengambil pulangku dan berlomba. semua binatang di hutan itu berkumpul di garis start. Kelinci dan kura-kura mengambil posisi mereka dan menunggu tupai untuk menurunkan bendera yang ia pegang di tangannya. Baiklah, Tuan Kura-Kura, apa kau siap balapan denganku? Coba kita lihat secepat apa kau. Kita lihat saja nanti. Siapapun dia yang tiba di garis finish di hutan menang. Kalian siap? 1, 2, 3. Kelinci langsung lari dari garis start. Sementara itu, kura-kura berjalan dengan sangat pelan selangkah demi selangkah. Apa aku bilang? Hasil perlombaan ini sudah bisa ditebak. Kelinci terus berlari, berlari, berlari. Dan pada satu titik, dia melihat ke belakang. Tidak ada yang datang atau pergi. Tidak mungkin kura-kura itu bisa mengejarku. Tidak perlu membuat diriku stres. Aku akan istirahat sebentar dan melanjutkan lombanya nanti. Kelinci ingin beristirahat, dan dia pun tertidur. Sementara itu, kura-kura berkeringat, dia tidak menyerah dan terus berjalan. Jalan ini terlalu jauh untukku. Tapi tidak peduli seberapa lelahnya aku tidak akan menyerah. Kura-kura berjalan dengan penuh tekad dan keinginan besar untuk menyelesaikan perlombaan. Sampai dia tidak melihat kelinci yang tidur di bawah pohon. Dia berjalan melewatinya dan melanjutkan perlombaan. Kelinci pasti sudah sampai garis finish. Tapi walaupun aku kalah, aku akan menyelesaikannya dengan rasa bangga. Perlahan, garis finish itu pun mulai terlihat. Kura-kura sudah semakin dekat. Tiba-tiba, si kelinci bangun dari tidurnya dan mulai berjalan ke garis finish. Dia sangat yakin pada dirinya, bahkan dia tidak merasa perlu untuk berlari. Aku sudah beristirahat dengan enak. Aku akan lanjutkan lari agar bisa menyelesaikan perlombaan dan kita bisa mulai berpesta. Aku adalah hewan tercepat di hutan ini. Setelah berjalan beberapa saat, dia bisa melihat garis finish dari kejauhan. Tapi apa itu? Tepuk tangan dan sorakan. Dia sangat kaget. Hebat! Hebat! Kau menang! Hore! Kau telah memberi pelajaran kepada si kelinci, Tuan Kura-Kura. Kau hebat sekali, kawan. Semua binatang mengelilingi kura-kura yang berhasil tiba di garis finish. Kelinci menghampiri mereka dan dia merasa malu. Dia tidak lagi menunjukkan sikap sok tahu dan sombong seperti yang biasanya hewan-hewan lain melihatnya. Tapi bagaimana? Kau tidak boleh memandang dirinya lebih baik dari yang lain. Bekerja keras dan giat adalah cara terbaik untuk terus maju. Ya, aku rasa kau benar, Tuan Kura-Kura. Aku telah meremehkanmu dan terlalu yakin dengan diriku sendiri. Aku ucapkan selamat padamu. Kelinci itu tidak pernah lagi bilang kalau dia yang tercepat. Kura-kura telah memberinya pelajaran yang sangat berharga. Dan semua hewan di hutan hidup bersama dengan harmoni, damai, dan kebahagiaan seperti biasanya. Nah adik-adik, sudah pada lihat kan videonya? Iya, dalam cerita tadi kita belajar adik-adik gimana kita harus selalu siap sedia. Jangan seperti kelinci yang dia tidur terlelap dan akhirnya dia kalah. Coba kalau dia nggak tidur,
dia pasti menang, ya kan? Iya, jadi sama seperti kita adik-adik, kita harus selalu siap sedia dalam menantikan kedatangan Tuhan kita dan kita harus selalu berjaga-jaga. Jadi adik-adik jangan lupa untuk selalu menjadi anak yang baik, anak yang rajin dan mau mendengarkan kata-kata dari orang tuanya ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa. Ayat hafalan untuk minggu ini dari Yohanes 3 ayat 17. Yohanes 3 ayat 17. Isinya, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dunia. Sekali lagi ya, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dunia. Yohanes 3 ayat 17. Untuk tugas minggu ini, adik-adik menggambar lilin dan setelah digambar adik-adik warnai ya. Setelah diwarnai, di bawahnya adik-adik tulis Advent pertama atau Advent 1. Oke, gampang kan adik-adik? Ya, jangan lupa minta tolong mama atau papa untuk kirim ke nomor pribadi Kakak Dora atau ke grup sekolah minggu. Kakak Dora tunggu ya. Sampai di sini dulu adik-adik. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Kakak Dora kasih tadi ya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Natal sekolah minggu GKPS Klender. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk mengirimkan video liturgi adik-adik, video nari, dan video vokal grup bersama mama atau bisa juga bersama papa. Kakak Dora tunggu dan guru sekolah minggu yang lain tunggu sampai tanggal 30 November. Sampai tanggal berapa? 30 November. Adik-adik bisa kirim videonya ke Kakak Dora, bisa kirim juga ke Kakak Darni, bisa kirim juga ke Kakak Bella. Kami tunggu ya adik-adik. Adik-adik jangan lupa untuk selalu memakai masker jika mau keluar rumah dan juga mencuci tangan ya. Yuk kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Yuk kita mau berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk hari ini kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya kami selalu berjaga-jaga untuk kedatangan-Mu dan selalu menjadi anak yang baik, mau mendengarkan nasihat dari orang tua dan selalu berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menjaga adik-adik kami dimanapun mereka berada dan juga Engkau selalu menjaga orang tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik semua yang ada di rumah, sekarang saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Yuk, disiapkan persembahannya ada 2. Sudah adik-adik? Sama-sama kita ucapkan yuk. Dalam bahasa Simalungun ya, sekarang karena dalam bahasa Simalungun. Angkat dulu tangan ke atas. Iya, betul. Yuk, sama-sama kita katakan Hubere doon, hubani harajaon minai batal. Lagu kita, Ijon adong hubuan Tuhan. Mari pasu-pasu nadok
bersama-sama Dik, kita tutup matanya, kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami atas berkat dan karunia-Mu bagi kami semua yang ada di saat ini Tuhan Yesus, di mana atas kasih dan karunia-Mu kami masih boleh melakukan ibadah kami walaupun secara online. Tuhan, kami memohon pada Tuhan agar wabah ini cepat berlalu sehingga kami boleh beribadah di tempat kami, di gereja kami seperti semula. Tuhan yang maha baik dan maha pengasih, kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami yang mungkin ada di dalam keadaan sakit. Tuhan yang menjaga mereka agar Tuhan juga memberikan kesembuhan kepada mereka sehingga mereka boleh beribadah kembali bersama-sama dengan kami. Tuhan, pada saat ini kami sudah memberikan persembahan kami. Apa yang sudah Tuhan berikan melalui berkat, melalui papa, mama kami, kiranya Tuhan berkati itu agar papa, mama kami juga selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Begitupun kami dan adik-adik sekolah minggu kami. Ya Tuhan yang maha baik dan maha pengasih, ibadah kami sudah selesai. Kami berterima kasih dan juga firman-Mu yang sudah kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Jaga lindungi kami Tuhan di dalam satu hari ini, dan juga Tuhan agar kami selalu menjadi anak-anak yang baik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita sama-sama berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada Uhur Nami, Asetorang Ganu, Senggoi dalam nami, Salahkan Tosa. Doa masoman nami, Torah Dirja. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sehat-sehat ya Bang ya. Iya, sehat. Nah, salam sejahtera. Selamat hari Minggu.